Salam Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada pada pagi hari ini. Jumpa lagi kita di mana kita masih diberikan Tuhan bangun pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Jadi itu semuanya adalah oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Jika tidak Tuhan mengasihi kita, tentu kita begitu kita tidur pada pagi hari ini kita tidak akan bangun lagi. Tapi oleh karena kasih Tuhan, karena Tuhan masih menyayangi kita, Tuhan masih memberi kesempatan buat kita pada pagi hari ini kita dibanguni dengan sehat walafiat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita pergunakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita supaya tidak sia-sia begitu saja, tapi beroleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya saudaraku? Mari kita kembali kepada firman kebenaran di mana Yesus sudah mengajarkan kita berapa tahun yang lalu untuk kita tekuni, taati, lakukan dengan taat dan setia. Jadi ini semua Bapak saudaraku tidaklah dengan kekuatan kita. Jika tidak ada roh Tuhan masuk dalam hati kita ini, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan bisa, kita tidak akan mampu menjalankannya sesuai rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini. Karena kita tahu kita hidup ini bukanlah untuk dunia, tapi kita hidup dalam dunia ini untuk ada memuliakan nama Tuhan. Jadi kita lahir ke dunia ini bukanlah untuk menyenangkan daging kita, tapi karena kita hidup dalam dunia ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu di tahun 2000 lalu Dia sudah menebus semua dosa-dosa kita dengan lunas. Bahkan Dia digantung di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Karena itu Bapak Saudaraku, kita sudah dibeli dengan lunas. Jadi jika kita sudah tahu bahwa kita ini sudah dibeli dengan lunas, berarti kita bukanlah milik dunia lagi, melainkan kita sudah memiliki Bapa kita di sorga. Jadi itu Bapak Saudaraku, kita harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak lagi sama seperti dunia ini. Walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, tapi kita harus tampil beda. Karena kunci kehidupan kita adalah firman kebenaran. Karena petunjuk yang harus kita jalankan haruslah sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan tahun 2000 lalu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita tekuni apa yang tertulis di dalam Alkitab supaya kita itu mendapatkan hadiah, mendapatkan janji, yaitu apa janji Tuhan kepada kita, yaitu mendapatkan hidup yang kekal. Jadi tidaklah gampang seperti apa kata menurut orang, saudaraku. Tidak gampang seperti apa menurut manusia, tapi kita harus menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi Bapak saudaraku, marilah kita tekuni baca Alkitab, undang Roh Kudus supaya Roh Kudus membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan untuk kita jalani. Jadi Bapak saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, Roma 5 ayat 1. Katanya begini: sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita hidup dalam saat ini saudaraku, kita damai sejahtera karena kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak lagi sama seperti dunia ini, harus kita tampil beda. Tidaklah menyenangkan daging kita, tapi kita itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ayat 2 mengatakan kepada kita, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesesakan kita, karena kita tahu bahwa kesesakan itu menimbulkan ketekunan. Jadi bukan saja kita enak-enak dalam dunia ini, tapi kita ada ujian, ada tantangan, ada pergumulan, ada harus kita tempuh, harus kita kerjakan. Jadi tidaklah sama seperti dunia mengatakan kita ini tenang-tenang saja, karena kita bukan
karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Yesus sudah menembus dosa-dosa kita. Jadi kita sudah tenang-tenang saja. Yang penting percaya. Itu kata dunia. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu itu semua tolak belakang, bertolak belakang, putih dengan hitam. Jadi yang mana yang harus kita lakukan? Apakah apa kata dunia? Apakah apa kata Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus, di mana tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Jadi apakah dunia bisa menyelamatkan manusia? Apakah dunia bisa menunjukkan kehidupan yang kekal itu? Tentu menurut Alkitab tentu tidak. Jadi jika tidak bisa dunia menunjukkan kehidupan yang kekal itu, kenapa kita mesti mengikuti apa kata dunia, apa kata manusia? Kenapa kita tidak berbalik kepada firman Tuhan, firman kebenaran, di mana Yesus mengajarkan kepada kita, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran. Jika kita mengatakan saya ini anak Tuhan, jika kita mengatakan kita ini adalah orang Kristen, harus kita itu kembali kepada Alkitab. Karena Alkitablah petunjuk, Alkitablah firman kebenaran di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Jadi haruslah kita melakukannya dengan taat dan setia. Ayat 3 mengatakan kepada kita, dan bukan hanya itu saja, ketika kita malah bermegah juga dalam kesesakan kita, karena kita tahu bahwa kesesakan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketekunan kita itu, jika kita mengatakan saya ini anak Tuhan, jika kita tidak tekun, jika kita tidak taat, jika tidak tahan uji, jadi kita ini anak siapa? Jadi jika kita itu memang betul mengatakan kita itu anak Tuhan, tentu ada ketekunan, tahan uji, dan ada pergumulan, tantangan, ujian yang kita harus hadapi. Seperti Tuhan Yesus, di mana Yesus tahun 2000 lalu dia menunjukkan jati dirinya sama seperti manusia, bahkan dia tidak berdosa. Dia menunjukkan jalan kebenaran untuk mendapatkan kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus sudah menunjukkannya tahun 2000 lalu. Jadi tidak ada pilihan lain selagi kita percaya dan mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi hanya kembali kepada firman. Tidaklah kita mengikuti apa kata manusia. Dan di sini ayat 5 katakannya, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi semuanya itu supaya kita mampu, supaya kita mengetahui, supaya kita itu tahan uji, dan supaya kita itu tahan mental kita, harus kita penuh dengan Roh Kudus. Karena tanpa kita penuh Roh Kudus, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan paham jalan-jalannya Tuhan. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku, banyak kita ini mengikuti apa menurut manusia, menjalankan firman kebenaran, bukan menjalankan firman seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kenapa seperti itu Saudaraku? Karena yang nalar itu logika kita, yang nalar itu pikiran kita, bukannya iman percaya kita bertindak taat dan setia. Tapi Tuhan Yesus ajarkan kepada kita itu adalah taat dan setia. Jadi bukanlah hanya sekedar saja, bukannya hanya ikut-ikutan saja, bukan hanya formalitas saja, tapi betul-betul roh kita ini dimateraikan dengan roh Tuhan. Sehingga yang bekerja itu adalah roh Tuhan, bukannya roh kita, bukannya kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan kepintaran kita, tapi karena ada roh Tuhan sudah dimateraikan dengan roh kita ini. Roh Tuhan itulah yang mengatur, membimbing, menopang, menyertai setiap gerak-gerik kita. Jadi makanya Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita melihat mungkin pun dia sudah membaca bolak-balik firman Tuhan ini,
sudah mungkin 10 kali bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak mengetahui rahasia kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak mengundang Roh Kudus masuk dalam hatinya, sehingga yang bekerja itu adalah pikirannya, sehingga yang bekerja itu adalah pengetahuannya, sehingga yang bekerja itu adalah logikanya, sehingga yang bekerja itu adalah kebenaran dirinya sendiri, bukannya kebenaran seturut dengan Alkitab. Jadi itu harus kita mengerti Bapak Saudaraku, karena mengikuti kebenaran firman Tuhan ini bukan karena kita harus sekolah kita tinggi-tinggi, harus kita cerdas, harus kita hebat, harus kita kuat. Tidak begitu Saudaraku. Karena Tuhan melihat hati kita. Apakah kita mau taat dan setia? Jadi bukannya melihat kita itu wah, bukan kita melihat itu supaya kita itu hebat. Bukan itu Saudaraku, tapi Tuhan itu melihat hati kita. Apakah kita mau taat dan setia? Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, ayat 6 mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi sini kita melihat Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menunjukkan bagaimana kasih setia-Nya kepada kita. Dia sudah menunjukkannya, dia sudah mengajarkannya, dia sudah membimbing kita, dia sudah digantung di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita. Jadi jika kita sudah melihatnya itu Saudaraku, kenapa kita tidak membuka hati kita untuk menaati sesuai apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita? Apakah cukup kita hanya melihat Yesus tergantung di kayu salib? Apakah hanya kita cukup untuk melihat darah Yesus tercurah menebus dosa-dosa kita? Apakah kita hanya cukup melihat Tuhan Yesus dipukuli, dilibasi, dimahkotai duri? Tidak hanya cukup itu saja Bapak Saudaraku, kita harus bertindak. Jadi kita itu apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita harus kita lakukan dengan taat dan setia. Jadi bukannya kita tinggal diam karena kita sudah bebas, karena kita sudah ditebus, karena dosa-dosa kita sudah dibayar dengan lunas. Jadi kita tidak akan lagi dihimpit dengan hutang. Tidak sebegitu Saudaraku. Karena apa? Karena kita tidak mati seperti kawannya yang tergantung yang sebelah kanannya. Ketika itu dia digantung di kayu salib, yang di sebelah kanannya mengatakan, jika engkau nanti sampai di rumah Tuhan, ingat aku, katanya. Nah, jadi bukannya seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah mengakhiri hidupnya sama seperti Tuhan Yesus. Tapi kita itu tidaklah mengakhiri hidup kita ketika kita bertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Tapi kita itu masih ada hidup. Dari kita menerima Tuhan Yesus, dipakukan kayu salib menebus dosa-dosa kita, kita dibangkitkan, kita dibaptis, ditenggelamkan, dibangkitkan sama seperti Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketika itu kita tidak mati, tapi kita masih hidup untuk menjalankan perjalanan sampai kita dipanggil kembali. Jadi dari kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita ditenggelamkan, dibangkitkan sama seperti Tuhan Yesus. Dari situ ada proses, masih panjang proses. Apalagi kita ini mungkin lahir jadi tahun 2010. Saat ini 2022. Berarti 12 tahun. 12 tahun sudah umurnya semenjak dia menerima Yesus menjadi juru selamat pribadinya. Jadi dari 12 tahun itu ada proses. Nah, jadi apakah kita melakukan firman Tuhan dengan taat setia? Apakah memang kita menganggap dosa kita sudah dilunaskan dari 12 tahun itu? Nah, jadi ini kita
Jangan kita dibodoh-bodohkan oleh dunia ini, saudaraku. Jangan kita dibodoh-bodohi dengan setan supaya kita bersama-sama dia dibakar di api neraka, saudaraku. Jadi memang dosa kita sudah ditebus, dosa dari nenek moyang kita Adam dan Hawa sampai kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Tapi dari kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita masih ada hidup, masih ada perjuangan kita. Perjuangan kita melawan daging kita ini, melawan hal-hal duniawi ini, untuk menjalankan, menempuh kapan kita dipanggil Tuhan. Jadi itu ada proses. Nah, jadi di proses itu kita itu jika kita tidak dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, kita santai. Kita menganggap utang kita sudah lunas, sudah bayar kita sampai kita juga dipanggil Tuhan, entah kapan kita dipanggil Tuhan. Bukan demikian, saudaraku. Tapi kita itu harus berbuat. Harus kita meninggalkan dosa, kita harus berbalik. Dari makanya firman Tuhan mengatakan, jika kamu masih berbuat dosa, berarti kamu masih bapamu si iblis, katanya. Kenapa dikatakan seperti itu, saudaraku? Karena kita itu tahu membedakannya mana benar mana tidak. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, ketika kita lahir baru, kita sudah ada Roh Kudus masuk dalam hati kita ini. Sudah masuk Roh Kudus dalam hati kita ini, sehingga Roh Kuduslah akan membimbing kita, mengajari kita supaya kita ini mengerti kemana arah tujuan kita. Jadi kita sebetulnya tidak tenang-tenang, saudaraku, karena ada tantangan, ada ujian. Ada ujian harus yang kita lakukan. Makanya banyak saat ini orang Kristen mengatakan, aku rajin kok berdoa, aku rajin kok gereja, aku rajin kok perkumpulan. Dia mengatakan seperti itu, saudaraku. Bukannya soal rajin ke gerejanya, bukannya soal rajin perkumpulannya, bukan hanya soal rajin berdoanya. Apakah kita sudah taat dan setia? Kuncinya itu, saudaraku. Mungkin berdoa kita pagi sampai sore terus, satu harian pun terus kita berdoa terus, itu tidak gunanya jika kita tidak taat dan setia. Kuncinya kita itu taat setia, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dan kita taat dan setia apa diajarkannya sesuai tertulis di dalam Alkitab. Jadi itu petunjuk, saudaraku. Jadi jangan kita memakai pikiran kita, jangan kita tafsirkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jika kita menafsirkannya, tentu bisa semuanya, tentu semua bebas. Karena apa? Karena kita tafsirkan sesuai dengan kehendak kita. Kita tafsirkan sesuai dengan kehendak kita. Kita tafsirkan sesuai dengan pikiran kita. Tapi kita harus melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Tuhanlah membimbing, menopang, menyertai kita, sehingga kita itu bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Jika tidak ada Roh Kudus yang menuntun kita, kemana kita? Karena kita saat ini kita tahu bahwa kita tidak jumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Roh Tuhan itu adalah Roh. Jadi jika tidak ada Roh untuk menuntun kita, bagaimana kita menemukan dengan Roh? Jadi itu semuanya, Bapak Saudaraku, marilah kita membuka hati kita, menerima firman kebenaran ini, supaya kita itu betul-betul menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman, sesuai apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tapi kita mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus. Tahun 2000 lalu sudah dijelaskan, sudah diterangkan, sudah digenapkan untuk kita. Jika kita tidak mau melakukannya, Bapak Saudaraku, itu semuanya Tuhan tidak paksa. Tuhan Yesus tidak paksa. Bahkan kita melihat murid-muridnya sendiri pun, si Judas, bahkan kita melihat membelot. Bahkan itu muridnya seharian bersama Tuhan Yesus. Apalagilah kita ini tidak pernah jumpa tatapan muka dengan Yesus. Jadi itu betul-betul memang sangat mustahil kita taat dan setia kepada Tuhan jika tidak ada Roh Kudus untuk menuntun, membimbing kita. Karena jelas, Bapak Saudaraku, di mana katanya di Efesus 1 itu mengatakan kepada kita, Saudaraku, sangat jelas katakannya kepada kita supaya kita mengerti bahwa Efesus 1 ini mengatakan kepada kita supaya kita mengerti firman ini firman kebenaran.
di mana katanya Efesus 1:13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Karena ini yang cerita firman kebenaran, bukan asal firman, saudaraku. Karena firman ini bisa dibelok-belokkan oleh manusia, bisa ditukang-tukangi oleh manusia jika kita comot. Ketika comot ayat 1, misalnya Yohanes 1 ayat 1, kita comot lagi firman lain, tempelkan lagi, sambung menyambung dengan tema berbeda, dengan judul berbeda, tentu hasilnya berbeda. Jadi kita yang membaca firman Tuhan ini harus sesuai dengan judul. Apa judul di atas, supaya akhirnya juga pas. Jadi membaca firman Tuhan ini ada ukurannya, sama seperti kita membangun rumah, seperti keramik. Keramik itu harus pas, nggak bisa kita kurang 1 senti pun, nggak bisa lebih dari 1 senti pun, harus pas dengan ukuran sehingga dia duduk pada tempatnya. Jadi begitulah firman Tuhan ini, saudaraku. Jelas di sini katanya daripada kita, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini dengan taat dan setia, saudaraku, ada Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita ini, disatukan dengan roh kita ini, sehingga kita itu menjadi milik Allah. Jadi sini katanya daripada kita, saudaraku, ulangi lagi, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, artinya firman Alkitab yang kita baca ini, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya dan taat setia, dimateraikan dengan roh kita ini. Dan roh itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi itu jaminan, saudara. Roh Kuduslah jaminan. Bukan pikiran kita, bukan kepintaran kita, bukan otak kita, bukan kepintaran kita, bukan usaha kita, bukan kegigihan kita, tapi Roh Kudus. Jika sudah ada Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga Roh Kudus itulah akan menuntun, membimbing, menyertai, mengajari, menopang kita, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun tantangan kita, apapun ujian kita, apapun penghambat kita, kita mampu. Apalagi kita menanggalkan daging. Tuhan suruhkan tanggalkan daging. Jangan kamu kedagingan, jangan kamu hanya pesta pora. Kita mampu jika ada Roh Kudus dalam hati kita. Jika tidak ada Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita ini, kita tidak mampu. Tahu usah dulu jauh-jauh, Bapak Saudaraku, kita melihat bagaimana orang tua yang pecandu merokok. Bahkan dokter mengatakan, "Pung, jangan merokok lagi karena paru-paru opung sudah parah. Jangan merokok lagi ya, Pung ya." Bahkan opung itu mengatakan, "Aku lebih baik tidak makan ketimbang tidak merokok. Aku tidak mampu," dia mengatakan. Memang betul, Bapak Saudaraku, dengan kekuatan kita, dengan kedagingan kita, kita tidak akan mampu melepaskan rokok itu, Saudaraku. Jelas tidak. Makanya banyak orang tua walaupun batuk sekalipun, tapi dia masih merokok, Saudaraku. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Tidak mampu dia melepaskan itu rokok. Tidak mampu dia jauh dari rokok. Kenapa? Karena dengan kekuatan dia. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, Bapak Saudaraku, semuanya itu gampang. Makanya kita, Bapak Saudaraku, jika kita melakukan firman Tuhan, firman kebenaran ini masih kedagingan, belum penuh Roh Kudus, Saudaraku, tentu masih melakukan sesuai dengan kehendak kita. Bahkan perjuangan kita bukanlah kehidupan yang kekal. Bahkan kita melihat, Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat banyak saat ini, Bapak Saudaraku, kita melihat saat ini memperjuangkan adalah mamon. Jadi ini, Saudaraku, bukanlah soal biasa. Tapi ini, Bapak Saudaraku, kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kemana kita dibawa? Dibuat cara
dibuat cara supaya manusia taat, datang rame-rame, dibuat hiburan, dibuat ceramah, dibuat bagaimana supaya manusia tertarik, dibuat firman itu firman berkat. Kamu akan diberkati, kamu akan diberkati, kamu akan berkati berlimpahan. Memang Bapak Saudaraku, kita tidak salah diberkati dengan berlimpah. Tapi berkat dan berlimpahan itu untuk apa? Jika kita betul-betul kita itu anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kita diberkati untuk diberkati. Kita diberkati untuk diberkati. Jadi kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita diberkati untuk memberkati sekeliling kita, supaya betul-betul mereka merasakan kasih setia itu. Mereka merasakan bagaimana luar biasanya Tuhan itu, supaya mereka merasakan bagaimana Tuhan itu baik. Jadi itu gunanya berkat itu kepada anak-anak Tuhan, bukannya untuk diri kita sendiri, bukan kita untuk kita timbun, tapi berkat diberkati untuk memberkati. Makanya Bapak Saudaraku, tidaklah gampang mengikuti kebenaran firman Tuhan seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus sendiri, Bapak Saudaraku, dia tidak punya apa-apa, bahkan katanya alas kepalanya pun tidak ada. Jadi itu diajarkannya kepada kita, murid-muridnya, anak-anaknya. Jadi tidak kita diajarkannya itu berkelimpahan, menimpun harta dunia ini. Jika demikian Saudaraku, Tuhan Yesus pasti menerima tawaran si iblis, di mana iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus, jika engkau mau menyembah aku akan memberikan semua kerajaan dunia ini. Itu kata iblis kepada Yesus. Jika memang berkat itu tujuan Yesus datang ke dunia, tentu diterimanya. Tapi kita melihat Tuhan Yesus menolak berkat itu. Tapi saat ini orang Kristen pada saat ini gencar-gencarnya diberkati. Jika kamu taat dan setia, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Untuk apa semua Saudaraku jika kita binasa? Untuk apa semuanya itu? Mungkin ada kebun sawit kita beribu hektar, mungkin rumah kontrakan kita ratusan. Untuk apa semua itu jika roh kita binasa? Jadi perjuangan kita itu adalah roh kita ini Saudaraku, karena roh kita ininya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, bukan daging kita ini. Daging kita ini kita tahu pinjam. Selagi roh kita ini masih taruh Tuhan di dalam tubuh kita ini, kita pinjam tubuh kita ini. Jika roh ini cabut, roh ini akan kembali pada dasarnya, kembali kepada debu. Jadi yang berharga itu adalah roh kita. Jadi bukanlah hal-hal duniawi ini, karena tubuh ini adalah duniawi, karena kekayaan dunia ini adalah duniawi. Jadi bukanlah itu yang harus kita kejar, tapi yang kita kejar itu kemana kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena satu pun kita tidak akan hidup kekal di dalam dunia ini, kita akan berangkat. Kita semuanya menuju ke janji-janji Tuhan akan meninggalkan dunia ini. Jadi kemana kita jika kita tidak mempersiapkannya dari sekarang? Dari sekarang inilah kita mempersiapkannya supaya kita ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah menyiapkan apa yang kita persiapkan di dalam dunia ini. Karena dalam dunia inilah untuk mempersiapkan itu. Jadi tidaklah nanti ketika dipanggil Tuhan baru kita mempersiapkannya. Tidak. Tapi dari sekarang kita mempersiapkannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan
supaya kita tidak bola-bolakan dunia ini, tidak akan dilego-legokan oleh dunia ini. Karena jika kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran, tentu dunia ini sangat licik. Setan dunia ini akan licik untuk mengelabui kita. Jadi itu Bapak